Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian kami yang berjudul Pengaruh Intervensi Model Dito terhadap Kecemasan dan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kota Jambi tahun 2021 ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi edukasi tentang pedoman pengelolaan gula darah penderita diabetes mellitus. Materi yang akan saya sampaikan ini kita bagi dalam beberapa submateri. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua konsep diabetes mellitus. Nanti sini akan kita bahas tentang apa itu diabetes, bagaimana diabetes terjadi, apa tanda dan gejala diabetes, bagaimana diagnosis diabetes dibuat, apa komplikasi yang bisa muncul dan bagaimana pencegahannya. Kemudian pada bagian ketiga kita akan menjelaskan tentang pengelolaan diabetes, yaitu pengelolaan secara fisik yang selama ini sudah kita jalankan, yaitu perencanaan makan dan mematuhi diet yang dianjurkan, kemudian berolahraga, mematuhi program pengobatan, dan memantau gula darah secara mandiri. Pada pengelolaan diabetes ini kami masukkan juga pengelolaan psikoreligi. Di antaranya adalah relaksasi napas dalam, kemudian sugesti positif, dan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan yang ini yang kita namakan intervensi model Dito itu, yaitu penggabungan antara pengelolaan fisik dan pengelolaan psikoreligi. Kita masuki materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Diabetes menjadi masalah kesehatan di dunia karena insidensi dan prevalensinya yang terus meningkat. Pada tahun 2015, International Diabetes Federation mencatat jumlah penderita diabetes di dunia mencapai 415 juta jiwa dan meningkat menjadi 425 juta pada tahun 2017. Sejalan dengan kondisi global, angka ini diprediksi meningkat menjadi 629 juta jiwa pada tahun 2045. Kemudian WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 nanti. Kita mulai masuk kepada konsep diabetes. Ya, apa itu diabetes? Ya, diabetes atau sering kita sebut dengan kencing manis adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia dan terjadi karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Dan di masyarakat kita, diabetes ini sering disebut dengan kencing manis. Nah, ini dibuktikan apabila kita kencing di sembarangan tempat, tidak di toilet, ya, itu air kencing kita nanti akan dikerumuni oleh semut. Kemudian bagaimana diabetes itu bisa terjadi? Di dalam tubuh kita itu ada suatu organ namanya itu pankreas. Pankreas ini terdiri dari 3 sel, ya, yaitu sel alfa, beta, dan delta. Sebagian besar dari pankreas ini terdiri dari sel beta yang fungsinya memproduksi insulin. Insulin ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan berfungsi untuk memindahkan gula yang ada di dalam pembuluh darah keluar memasuki sel. Nah, apa yang terjadi apabila semua sel beta pankreas ini rusak oleh suatu sebab? Ya, apabila sel beta pankreas ini rusak, maka insulin tidak bisa diproduksi. Kalau insulin tidak ada di dalam pembuluh darah, maka gula darah akan tertumpuk di dalam pembuluh darah, tidak sampai kepada sel. Nah, kondisi inilah yang kita sebut dengan hiperglikemik. Ya, hiperglikemik itu adalah kadar gula darah yang tinggi dalam darah. Nah, kerusakan sel beta pankreas yang mengarah kepada kekurangan insulin secara mutlak, ini yang kita sebut dengan diabetes tipe 1. Apabila sebagian dari sel beta pankreas ini rusak, maka sel beta pankreas yang masih sehat itu bekerja keras untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak. Apabila sel beta yang sehat ini bekerja lebih keras, maka nanti suatu saat akan mengalami kecapean, ya, sehingga insulin yang diproduksi juga berkurang. Nah, di satu sisi insulin yang diproduksi ini tidak bisa bekerja dengan baik
untuk memindahkan gula darah yang ada di pembuluh darah itu ke sel, yang kita kenal dengan resistensi insulin. Nah, kelompok penyakit yang seperti ini kita sebut dengan diabetes tipe 2. Kita lanjutkan ke berikutnya, apa saja tanda dan gejala dari diabetes itu? Ya, ada gejala klasik yang kita sebut dengan banyak kencing, banyak minum, dan banyak makan. Kemudian ada gejala-gejala tambahan, misalnya penurunan ketajaman penglihatan, penurunan berat badan, kemudian rasa kebas di kaki atau di tangan, infeksi berulang yang sering terjadi, luka yang sulit sembuh, mudah lelah, mengantuk. Terus bagaimana diagnosis diabetes ini bisa ditegakkan? Yang pertama, apabila kita temukan gejala klasik diabetes tadi, yaitu banyak makan, banyak kencing, banyak minum, kemudian ditambah hasil pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Glukosa plasma sewaktu ini merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Atau gejala klasik diabetes mellitus, yaitu tadi banyak makan, banyak kencing, banyak minum, ditambah kadar gula darah puasa yang lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa di sini diartikan pasien tidak mendapatkan kalori tambahan sedikitnya 8 jam. Kalau kita tidur di jam 9 malam, kemudian bangun pagi sebelum kita sarapan, kita periksa kadar gula darah kita, maka itu disebut dengan kadar gula darah puasa. Atau kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, TTGO ini ya yang digunakan itu dengan standar WHO, yaitu menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa yang dilarutkan ke dalam air. Dan yang terakhir itu pemeriksaan HbA1c yang hasilnya melebihi atau sama dengan 6,5%. Menurut Perkeni tahun 2015, di sini kadar gula darah puasa itu normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Bila kadar gula darah puasa kita 100 sampai 125 mg per desiliter, itu kita digolongkan ke dalam prediabetes. Dan bila lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, itu sudah diagnosis diabetes. Kemudian kadar gula darah sewaktu normalnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Prediabetes itu 140 sampai 199 mg per desiliter, dan diabetes jika lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kadar gula darah 2 jam setelah makan itu normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Prediabetes apabila 140 sampai 199 mg per desiliter, dan dianggap diabetes apabila lebih atau sama 200 mg per desiliter. Hasil pemeriksaan HbA1c normalnya itu kurang dari 5,7%. Prediabetes apabila hasilnya 5,7 sampai 6,4%, dan diabetes apabila lebih atau sama dengan 6,5%. Apa saja komplikasi dari diabetes? Yang pertama, diabetes ini dapat menyebabkan serangan jantung yang berakibat pada kematian yang mendadak. Yang kedua, dapat menyebabkan gagal ginjal yang penderitanya nanti bisa mengalami cuci darah. Kemudian yang ketiga, menyebabkan stroke yang berakibat pada gangguan bicara atau gangguan gerak. Berikutnya adalah amputasi ya, yang berakibat pada kecacatan. Kemudian gangguan mata, penglihatan kita bisa kabur atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian gangguan pada saraf, yang ini bisa menyebabkan rasa nyeri atau bahkan mati rasa. Pencegahan penyakit diabetes ini bertingkat. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Apa yang dimaksud dengan pencegahan primer? Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang mempunyai faktor risiko diabetes. Siapa saja yang mempunyai faktor risiko diabetes? Yang pertama, apabila mempunyai berat badan berlebih, kurang melakukan aktivitas fisik atau kurang berolahraga, kemudian mempunyai riwayat keluarga dengan diabetes. Pencegahan ini dilakukan dengan memperbaiki gaya hidup kurang sehat menjadi gaya hidup yang sehat dengan cara pengaturan makanan atau diet, kemudian olahraga secara teratur. Kemudian pencegahan sekunder ini ditujukan kepada mereka yang sudah didiagnosis diabetes namun belum mengalami komplikasi.
yaitu memperbaiki gaya hidup kurang sehat menjadi gaya hidup sehat, ditambah dengan mengkonsumsi obat anti diabetes sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, pencegahan tersier. Ini ditujukan kepada mereka yang telah menderita komplikasi dari diabetes, agar komplikasinya dapat diatasi segera. Caranya dengan memperbaiki gaya hidup, mengkonsumsi obat anti diabetes secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, dan obat-obatan untuk menyembuhkan atau menghambat progresivitas penyakit yang menjadi komplikasi tersebut. Nah, kita masuk kepada bagian pengelolaan diabetes. Nah, di bagian ini nanti akan saya jelaskan tentang pengelolaan secara fisik dan pengelolaan secara psikoreligi yang dalam hal ini kami sebut dengan intervensi D2. Pengelolaan secara fisik ini seperti yang sudah kita jalankan selama ini, ada edukasi, kemudian perencanaan makan, olahraga, obat-obatan, dan cek glukosa secara mandiri. Edukasi yang ditekankan di sini adalah perluaslah wawasan kita secara terus-menerus. Tidak cukup hanya berhenti mengkonsumsi gula saja. Setiap saat ada penyuluhan itu kita ikuti. Ya, kita ketahui diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit. Artinya apa? Kalau kita sudah menderita diabetes, maka kemungkinan kita bisa melahirkan penyakit-penyakit lain, akan bisa muncul di situ serangan jantung, ya, gagal ginjal, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, perluaslah pengetahuan kita tentang diabetes dan komplikasinya. Kemudian yang kedua, perencanaan makan. Diet ala diabetes yang dipertahankan adalah 3J, yaitu jadwal makan yang tepat, jumlah asupan yang pas, dan jenis makanan yang sesuai dengan takaran. Berikutnya adalah olahraga. Ya, seorang diabetes harus aktif berolahraga seperti berjalan, jogging, berenang, bersepeda. Yang olahraga ini dilakukan secara teratur. Disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan atau insulin agar gula darah terkontrol. Dan yang terakhir di sini melakukan pemantauan gula darah secara mandiri. Kita masuk yang pertama, itu perencanaan makan. Tujuan dari perencanaan makan di sini adalah untuk mengendalikan gula darah, lemak, dan hipertensi. Kebutuhan energi pasien diabetes tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, kegiatan fisik, keadaan penyakit, dan pengobatannya. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak, sesuai dengan kecukupan zat gizi, yaitu karbohidrat antara 45-60%, protein 10-20%, dan lemak itu 20-25%. Makanlah makanan sumber karbohidrat sebagian dari kebutuhan energi. Pilih karbohidrat kompleks dan yang berserat. Batasi karbohidrat sederhana yang tidak berserat. Anjurannya adalah karbohidrat kompleks atau tepung-tepungannya. Kenapa? Karena karbohidrat yang kompleks ini pencernaannya itu akan berjalan dengan lambat dan penyerapan di dalam tubuh kita juga berjalan dengan lambat. Diharapkan penderita diabetes itu tidak cepat lapar. Contohnya apa nih? Yaitu padi-padian itu misalnya beras, jagung, dan gandum, kemudian umbi-umbian, ya, singkong, ubi jalar, kentang, dan termasuk di sini adalah sagu. Serat adalah bagian karbohidrat yang tidak dapat dicerna, tapi serat ini bermanfaat sekali, ya, di dalam proses pencernaan di dalam tubuh kita. Terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi-padian, serta sereal. Lemak dan minyak yang terdapat di dalam makanan berguna juga untuk memenuhi kebutuhan energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K, serta menambah lezatnya makanan. Anjurannya adalah jangan makan lemak yang berlebihan, utamanya lemak yang berasal dari hewani atau daging, karena bisa mempercepat proses penyempitan pembuluh darah. Biasakan makan ikan, karena lemak pada ikan ini mengandung omega 3 yang bisa memelihara kesehatan jantung. Kurangi makanan yang digoreng, lebih baik makanan dikelola dengan dipanggang, dikukus, direbus, ataupun dibakar. Kurangi makan tinggi kolesterol seperti pada jeroan, ya, otak, kuning telur, ginjal, hati, limpa, jantung, ya, daging berlemak, keju, lemak hewan, dan mentega. Kita masuk kepada olahraga. Apa sih manfaat olahraga bagi diabetesi? Yaitu meningkatkan penurunan kadar gula darah, mencegah kegemukan, ikut berperan mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi.
Masalah utama diabetes tipe 2 adalah kurangnya respon reseptor terhadap insulin yang kita sebut dengan resistensi insulin. Karena adanya gangguan ini, insulin tidak dapat membantu memindahkan gula darah ke dalam sel. Kontraksi otot itu mempunyai sifat mirip dengan insulin. Permeabilitas membran terhadap glukosa meningkat dan pada otot yang berkontraksi. Pada saat berolahraga, resistensi insulin ini berkurang dan sensitivitasnya itu meningkat. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan insulin pada DMTP2 akan berkurang. Namun, respon ini tidak bertahan lama. Ya, respon ini terjadi di setiap kita berolahraga saja. Oleh karena itu, olahraga yang dianjurkan adalah dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Nah, di sini ada prinsip-prinsip berolahraga. Yang pertama adalah frekuensi. Sebaiknya olahraga itu dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Ya, bisa mulai dengan ringan sampai ke sedang, itu 60-70% maksimum heart rate atau denyut nadi maksimal. Kemudian durasinya itu 30-60 menit setiap kali latihan, dan jenis olahraganya adalah olahraga aerobik seperti jalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Nah, untuk menentukan intensitas latihan dapat digunakan maksimum heart rate atau denyut nadi maksimal, yaitu 220 dikurang umur. Setelah maksimum heart rate-nya diketahui, kita tentukan pula target heart rate-nya atau target dari denyut nadi saat latihan, yaitu dengan cara ini mengalihkan intensitas tadi dengan hasil dari maksimum heart rate. Ya, misalnya di sini intensitas latihan diprogramkan bagi diabetesi yang berumur 50 tahun sebesar 60%. Maka target heart rate-nya bisa kita hitung yaitu 60% dikali 220 dikurang 50 menghasilkan 102 kali per menit. Nah, dengan demikian bila diabetes ini akan berolahraga, denyut nadinya harus mencapai 102 kali per menit dan dapat dipertahankan selama 15-20 menit. Selanjutnya adalah obat hipoglikemik oral atau obat anti diabetes. Obat hipoglikemik oral merupakan obat penurun kadar glukosa darah yang diresepkan oleh dokter bagi diabetesi. Terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok memperbaiki kerja insulin seperti metformin, glitazon, dan acarbose. Yang kedua, kelompok obat yang meningkatkan produksi insulin seperti sulfonylurea, ripaglinid, nateglinid, dan insulin. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan obat hipoglikemik oral yang diresepkan oleh dokter ini. Yang pertama, jangan mengubah dosis ataupun merek obat tanpa seizin dokter. Yang kedua, mengikuti jadwal pemakaian obat secara tepat. Dan yang ketiga, jangan menambah obat ekstra apabila kadar glukosa darah kita tinggi. Obat hipoglikemik oral tetap diperlukan walaupun kadar gula darahnya sudah normal. Bila terjadi hipoglikemik, maka segeralah bertindak dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis, kemudian menghubungi dokter. Menyampaikan kepada dokter mengenai obat-obat lain yang diminum selain obat hipoglikemik oral. Nah, di sini dicantumkan beberapa obat hipoglikemik oral, kemudian cara kerja, efek samping, dan penurunan gula darahnya. Kita lanjutkan yaitu pemantauan gula darah mandiri atau kita singkat menjadi PGDM. PGDM adalah pemantauan gula darah yang dilakukan sendiri atau secara mandiri oleh penderita diabetes. Rutin mengecek gula darah ini sangat penting bagi penderita diabetes untuk memastikan apakah gula darahnya normal atau tidak. Biasanya pemeriksaan gula darah ini dilakukan di laboratorium, meliputi pemeriksaan gula darah puasa, setelah makan, atau HbA1c. Namun pemeriksaan di laboratorium ini mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya pemeriksaan laboratorium mengharuskan penderita diabetes itu datang ke pelayanan kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian ada prosedur tertentu yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan sehingga hasilnya jadi tidak menunjukkan kadar gula darah harian yang sesungguhnya. Nah, manfaat dari PGDM ini banyak, diantaranya dapat memantau gula darah setiap saat. Jika kadar gula darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, penderita diabetes bisa langsung melakukan penanganan sedini mungkin. Yang kedua, dapat menentukan makanan mana yang baik dan makanan mana yang buruk. Jadi penderita dapat mengecek langsung
ya setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian biayanya lebih hemat, kemudian waktunya lebih efisien dan tenaganya ringan. Kita masuk kepada terapi psikoreligi ya. Tadi itu adalah terapi-terapi yang terkait dengan fisik ya. Sekarang kita masuk kepada terapi psikoreligi. Yang pertama adalah relaksasi napas dalam. Apa sih relaksasi napas dalam itu? Ya, relaksasi napas dalam adalah bentuk relaksasi dengan pengaturan pernapasan, yaitu menarik napas secara dalam, yang mempertahankan beberapa detik, kemudian menghembuskan napas secara perlahan-lahan dan berirama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ventilasi paru, memelihara pertukaran gas, mencegah pengempesan paru dan mengurangi stres, dan juga bisa menurunkan kecemasan. Manfaat yang ditimbulkan menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan ketentraman hati, dan berkurangnya kecemasan. Bagaimana cara melaksanakan relaksasi napas dalam ini? Yang pertama, kita ciptakan dulu lingkungan yang tenang. Yang kedua, kita atur posisi serileks mungkin. Bisa duduk atau bisa berbaring. Selanjutnya, kita tarik napas melalui hidung, kemudian kita pertahankan dengan menghitung 3-5 detik. Kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan dengan konsentrasi penuh ya, dapat dengan cara memejamkan mata. Mengulangi napas dalam ini sampai 10 kali. Yang kedua adalah sugesti positif. Sugesti ini dapat diartikan adalah pengaruh psikis yang datang kepada diri kita, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Ya, sugesti tersebut merupakan proses psikologis yang melibatkan bimbingan, perasaan, pikiran, atau perilaku. Ya, ada beberapa sugesti yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meyakini bahwa ada kekuatan dan kehendak Allah. Ya, meskipun kita punya rencana, punya keinginan, apabila keinginan dan rencana kita ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kita akan merasa lapang memahami bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaannya. Ada baiknya kita sugesti diri kita secara positif dengan selalu berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma rabban nasi asibil ba'sa isfi antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, aku mohon kepadamu, hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah karena Engkau adalah zat maha penyembuh. Tiada kesembuhan yang sejati kecuali kesembuhan yang Engkau berikan, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan komplikasi penyakit lainnya. Nah, sugesti ini bisa kita lakukan setiap kali kita habis melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sugesti yang kedua, yaitu mempercayai bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Sebaiknya kita tidak berprasangka buruk ketika kita diberi ujian berupa sakit diabetes. Meskipun penyakit ini akan saya derita seumur hidup, saya yakin bisa hidup sehat dengan mengontrol kadar gula darah saya dalam batas normal. Dan yang ketiga, sugesti yang bisa kita lakukan adalah memahami arti menuai apa yang telah ditanam. Ini adalah peribahasa yang dapat kita artikan, setiap tindakan akan kembali kepada diri sendiri suatu saat nanti. Kalimat ini bisa kita gunakan untuk mensugesti diri kita, yaitu penyakit yang saya derita ini terjadi akibat gaya hidup tidak sehat yang saya lakukan di masa lalu. Saya akan terus memperbaiki gaya hidup sehat saya. Ini bisa kita ulang-ulang ya, untuk meyakinkan bahwa sebenarnya penyakit yang kita derita ini asalnya memang karena ulah kita yang kurang baik. Ya, kita ulangi, penyakit yang saya derita ini terjadi akibat gaya hidup tidak sehat yang saya lakukan di masa lalu. Saya akan terus memperbaiki gaya hidup sehat saya. Kemudian memotivasi diri sendiri bahwa diri kita sangat berharga.
Sugesti ini paling mudah dilakukan adalah meyakini bahwa diri kita adalah orang yang berharga dan berarti. Melakukan sugesti positif ini akan memberikan efek yang sangat baik jika berhasil dilakukan secara tepat. Saya harus tetap sehat dan produktif karena suami, istri, anak-anak saya sangat membutuhkan kehadiran saya. Jadi yang bapak-bapak bisa mensugesti dirinya sendiri dengan kalimat seperti ini. Saya harus tetap sehat dan produktif karena istri dan anak-anak saya sangat membutuhkan kehadiran saya. Bagi yang ibu-ibu bisa mensugesti diri sendiri dengan saya harus tetap sehat dan produktif karena suami dan anak-anak saya sangat membutuhkan kehadiran saya. Atau yang sudah mempunyai cucu barangkali bisa mensugesti saya harus tetap sehat dan produktif karena istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya sangat membutuhkan kehadiran saya. Nah, kalimat-kalimat atau sugesti positif ini dapat kita lakukan berulang-ulang untuk menguatkan diri kita dalam mengontrol kadar gula darah kita. Nah, yang terakhir adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaiknya ini kita lakukan 100 kali setiap kali habis sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat kita zikir ini, ya, dibantu menggunakan tasbih atau menggunakan penghitung ya, supaya nanti kita bisa melakukannya dengan baik. Kalimat zikir ini memiliki makna yang mendalam. Yang pertama, ayat ini merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini kita menyerahkan segenap jiwa dan raga kepada Allah, menyerahkan segala urusan, beban, masalah kita kepada Allah karena Allah sebaik-baik wakil. Tawakal dan ikhlas menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah adalah salah satu makna dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, ketika kita dihimpit berbagai problematika kehidupan dunia yang begitu menyesakkan, dirundung duka dan derita masalah-masalah yang berkecamuk, termasuklah penyakit diabetes ini, hendaklah kita mengucapkan ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa ini merupakan wujud ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini secara tersirat menyatakan bahwa kita mengakui keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang patut kita sembah, dan kepadanya lah kita menyerahkan segala urusan, meminta pertolongan dan memohon perlindungan. Nah, ini terapi psikoreligi yang bisa kita tambahkan untuk melengkapi terapi fisik yang selama ini sudah kita jalankan sesuai dengan anjuran dokter kita. Sampai di sini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.